Silakan. Silakan. Sebelum memulai perkuliahan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat. Cepat, gerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita jelaskan yaitu perencanaan dan penganggaran aset atau barang serta investasi. Adapun pembahasan dari materi kita yaitu yang pertama menentukan kebutuhan. Menentukan kebutuhan sendiri sangat penting karena yang pertama efisiensi, yaitu memastikan sumber daya dialokasikan pada aset yang benar-benar diperlukan dari kebosan. Yang kedua dalam menentukan kebutuhan yaitu di sini ada risiko. Manajemen aset adalah proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan kebutuhan aset suatu organisasi. Materi ini dimulai dari penetapan tujuan bisnis dan identifikasi aset kritis yang tenang melalui pemantauan real time procurement. Setelah diterima, aset disimpan dengan aman di fasilitas penyimpanan sesuai untuk menjaga kondisinya hingga digunakan. Bahwa aset dapat mendukung operasional perusahaan tanpa membebani keuangan serta memungkinkan perencanaan jangka panjang terkait pengelolaan dan investasi dalam aset. Penyesuaian jika diperlukan. Tujuannya tidak mengelola. Yang keempat, evaluasi kinerja menjadi dasar untuk kinerja keuangan dalam pengelolaan aset. Tujuan dari keputusan investasi adalah membuat penentuan yang bijaksana saat memilih berbagai alternatif instrumen investasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti risiko of investment, yang kedua payback period, yang ketiga profitability index, yang keempat net present value, yang kelima internal rate of return, yang keenam average rate of return. Mungkin sekian dari presentasi selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Terkait dengan strategi aset. Jadi di sana kan kalian memaparkan untuk mengelola siklus hidup aset secara lebih efektif. Jadi proses di sini berarti kan ada kemungkinan berjalannya tidak secara efektif. Jadi apa yang akan saya lakukan apabila proses tersebut tidak berjalan secara efektif? Mengerti salah satu pertanyaan ya harus. Izin kepada saya di depan saya akan menanggapi pertanyaan dari Bapak tadi mengenai 6 metode penilaian. Dari 6 metode itu tuh punya peran dan fungsinya masing-masing. Itu tergantung bagaimana perusahaan itu mau menggunakannya sesuai kebutuhan dan investasi di suatu perusahaan tersebut. Nah, yang pertama ada payback period, itu fungsinya mengukur berapa NPV dan IRR itu yang lebih komprehensif dan mempertimbangkan nilai waktu uang cocok untuk mengevaluasi kelayakan investasi jangka panjang. Kemudian PI berguna untuk mengukur efisiensi investasi relatif terhadap biaya yang dikeluarkan, dan ARR lebih sederhana dan sering digunakan dalam konteks laporan keuangan meskipun kurang memperhitungkan. Bahwa saya mohon izin rekan-rekan, izin bertanya mengenai penyimpanan aset. Tadi kan ada beberapa indikator untuk penyimpanan aset yang baik. Nah, indikatornya itu apa saja sih yang memenuhi kriteria tempat penyimpanan aset yang baik? Terima kasih. Mungkin tidak ada, jadi saya ingin jawab pertanyaan dari saudara Royhan. Metode apa yang paling metode menentukan kebutuhan